Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk yang kelas PJJ, jadi malam ini saya recordnya di malam hari ya. Kita akan melanjutkan lab OSPF ya. 2 lab lagi, yaitu lab 17 sama lab 18. Setelah itu insyaallah nanti pagi kita akan pretest untuk super lab ya di sini. Kita selesaikan dulu lab yang authentication OSPF. Untuk authentication OSPF sebenarnya sama dengan di EGRP. Jadi kalau di OSPF itu dia bisa kita config dengan plain text authentication sama MD5 authentication. Untuk yang plain text konfigurasinya itu IP OSPF authentication. Di sini fungsi dari konfigurasi ini untuk mengaktifkan autentikasi pada OSPF. Kalau autentikasi di OSPF itu udah aktif, teman-teman bisa masukkan key-nya. Setelah itu lakukan hal yang sama ya untuk neighbor-nya. Jadi konfigurasinya itu kalau kita setting di router 1 fast Ethernet 0/0, berarti di router 2 kita juga harus config di fast Ethernet 0/0 dengan key yang sama. Nanti mereka akan saling bertukar key di sini. Kalau key-nya tidak sesuai, maka table routingnya juga tidak akan diberikan kepada router tersebut ya, router neighbornya. Nah, untuk mengeceknya teman-teman bisa show IP OSPF interface di sini. Nanti akan muncul simple password authentication enable. Ini tandanya kalau kita menggunakan yang plain text tadi ya. Nah, kalau misalkan yang MD5 sebenarnya konfigurasinya sama ya, hampir mirip, bedanya kita tambahkan message digest di sini teman-teman. Nah, config pertama juga sama, jadi fungsinya untuk mengaktifkan MD5-nya itu ya. Setelah itu baru kita config key dan passwordnya ya. Kalau di OSPF kita kasih key juga. Kalau di MD5 ya, kita kasih key, setelah itu baru kita masukkan passwordnya di sini. Nah, nanti begitu teman-teman show, dia akan muncul message digest di sini. Nah, cuma di beberapa versi router ya, mungkin versi router yang lebih lama itu nanti munculnya kriptografik. Nanti kita akan labkan aja, tapi sebenarnya itu sama ya hasilnya. Untuk mengkonfigurasi MD5, teman-teman harus config routing dulu. Di sini udah saya setting ya. So IP run. Ini untuk konfigurasi IP peer-to-peer-nya ya. Run interface E0/0. Ini konfigurasi IP di router 1. Run interface loopback 0. Nah, jadi di router 1 kita setting IP P2P, setelah itu kita setting IP loopback ya di sini. Terus di router 2 di router 2 juga sama ya. Run interface E0/0. Ini untuk IP P2P yang mengarah ke router 1. Interface E0/1 ini untuk IP P2P yang mengarah ke router 3. Terus kita juga setting loopback-nya ya di sini. Interface loopback 0. Sini loopback-nya kita pakai 22. Lalu di router 3 konfigurasi IP-nya run interface E0/0. Ini P2P ke arah router 2, sama kita setting juga interface loopback di sini teman-teman. Run interface loopback 0 ya. Kita pasang 333 untuk router 3. Oke.
Kalau teman-teman udah setting IP P2P nya, teman-teman juga setting routingannya ya. Untuk routingannya di sini saya pakai OSPF aja. Ini full area 0 ya, semuanya area 0. Di sini juga sama di router 2 ya. Kita cek di router 2 juga sama, menggunakan OSPF juga, lalu areanya semua area 0. So, run. Di router 3 sama ya, yang kita advertise IP loopback 0 dan IP P2P nya. Oke, kalau semua sudah terkoneksi, kita akan coba untuk mengkonfigurasikan autentikasinya ya. So IP root, di sini kita coba cek routingannya dulu. Di sini kalau teman-teman lihat ya, di router 1 itu dapat IP dari router 2, juga dapat IP dari router 3. Sekarang kita coba untuk setting autentikasinya. Interface E0/0. Kita coba pasang yang mengarah ke router 2 di sini ya. IP OSPF authentication. Kita coba yang plain text dulu ya. IP OSPF authentication, kita kasih key-nya di sini misal CCNA. Oke. CCNA, kalau sudah kita config juga di router 2 ya. Nah, kita coba do show dulu. Do show IP root. Di sini masih dapat ya. Kita coba show ya. Oke ya, di show IP root. Nah, di sini router 1 tidak mendapatkan advertise dari router 2. Jadi ini impact ya. Kalau teman-teman setting MD5 tapi dia mismatch gitu. Maksudnya settingannya itu cuman di satu interface. Kalau teman-teman setting MD5 misal di interface yang mengarah ke router 2, berarti di router 2 itu juga harus di setting MD5 dari interface yang mengarah ke router 1 yang menjalankan MD5 juga ya, dengan key dan password yang sama di sini. Oke, kita coba ke router 2. Tadi di router 1 itu nggak dapat agensi ya. Kalau kita lihat lognya di sini, nah ini down ya. Jadi proses ID 10 naik bersatu-satu pada interface 0/0 from full, jadi dari full ke down, dia jadinya down. Kalau teman-teman lihat di sini, si router 2 itu nggak dapat IP dari router 1, tapi dia masih dapat IP dari router 3 ya di sini. Oke, sekarang kita coba config dulu ya. Interface 0/0. Di sini IP OSPF authentication, ini untuk mengaktifkan autentikasinya. Kalau kita nggak aktifkan, nanti dia nggak akan bisa agensi ya. Misalkan di sini kita langsung setting key dan kita isi CCNA. Nah, kalau teman-teman lihat di show-run interface E0/0 di sini key-nya memang sudah terpasang ya, sudah sama. OSPF authentication key CCNA di router 1 juga sama. Di router 1, sorry. Do show run interface E0/0. Di sini juga sama ya. Key-nya CCNA, tapi bedanya di router 2 kita belum aktifin ini ya. IP OSPF authentication. Jadi authentication OSPF di router 2 itu belum aktif. Cuman key-nya itu sudah ada. Nah, ini makanya kita harus mengaktifkan dulu autentikasinya, baru kita masukkan key daripada autentikasi tersebut. OSPF authentication. Oke. Kita tunggu sebentar ya untuk naik beragensi.
Oke ya. Nah, di sini kita bisa show IP root. Sebentar, sorry. Belum dapet. Tapi ini udah kembali full lagi. Agak sedikit lama ya dia. Oke ya. Routingnya udah balik lagi ya. Kalau teman-teman lihat di sini. Terus kita cek to show run interface E0/0, konfigurasinya udah sama ya. Interface E0/0 di sini juga sama, KCCNA authentication juga udah aktif ya. Oke, sekarang kita coba cek to show IP OSPF interface E0/0. Nah, di sini dia akan muncul simple password authentication enable. Ini tandanya kita udah mengkonfigurasikan authentication pada OSPF menggunakan plain text ya, atau simple password. Di router 2 juga sama, harusnya muncul juga ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke MD5 nya. Nah, MD5 kita coba pasang di router 2 dan router 3. Kita coba masuk ke sini. Kita coba masuk ke interface ya, yang mengarah ke router 3. Ini kan E0/0 E0/1 ya, yang mengarah ke router 3. Di situ sama IP OSPF authentication. Di sini kita tambahkan message di guest. Ini fungsinya untuk mengaktifkan MD5, autentikasi MD5 pada OSPF. Setelah itu kita pasang key-nya ya. Key-nya di sini teman-teman bisa set dari 1 sampai 255. Ini untuk key ID daripada MD5. Di sini kita coba pasang 1. Setelah itu kita masukkan MD5. Baru kita masukkan passwordnya ya. Kalau tidak salah di sini harus beda ya. Misalkan di sebelah kanan ini udah pakai CCNA, di sebelah kiri kayaknya nggak bisa pakai CCNA juga. Tapi kita coba dulu ya. Nah, di sini CCNA-nya huruf besar, huruf kecil. Router 2. Router 2. Router 1 ya. Coba cek. Oke ya. Sama, berarti kita coba config. Oke. Bisa ya menggunakan key yang sama. Terus kita coba config di router 3. Di router 3 interface yang mengarah ke router 2 ya. Kalau teman-teman lihat di sini yang arah router 2, oke. E0/0 ya, benar. Terus IP OSPF authentication. Di sini tambahin message di guest. Enter IP OSPF IP OSPF message di guest K1 MD5. Setelah itu kita masukkan ininya, passwordnya. Oke. Kalau sudah, kita coba cek Nextdoor agensinya ya. Oke ya. Ini udah kembali full lagi ya, berarti dia sempat down. Nah, di sini dia down ya. Di sini down. Jadi Nextdoor IP OSPF proses ID 10 Nextdoor 222 yang mengarah ke router 2 ya. Ethernet 0/0 dari full ke down, berarti dari aktif jadi mati ya dia routingnya. Setelah itu di sini ada notif lagi kalau OSPF-nya itu udah berjalan full lagi. Kalau kita cek di show IP root, routing table-nya aman ya masih. Terus kita cek lagi di show IP interface, di show IP OSPF interface E0/0. Di sini munculnya cryptographic authentication enable ya.
Ini tandanya MD5 juga sama, tapi dia beda versi ya mungkin, makanya munculnya kriptografik bukan message digest. IP SPF interface E0/1 ini juga sama ya, cryptographic authentication enable. Terus key ID-nya kita pakai 1 dan di sini juga 1. Oke. Mungkin cukup sekian untuk lab MD5. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa teman-teman tanyain aja di WA ya. Video ini juga akan saya share di grup WA. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.